Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Atia ini dengan NIM 2309116010. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai analisis segmentasi pelanggan berdasarkan pola transaksi penjualan detail. Jadi di tahap A untuk melakukan analisis data, ada 6 tahapan. Yang pertama ada business understanding, kemudian data understanding, regression, kemudian ada modeling, selanjutnya ada evaluation, dan yang terakhir adalah deployment. Oke, sebelum masuk ke business understanding, jadi dataset yang saya gunakan dan saya pakai ini, uh, saya ambil dari Kaggle, itu dari Muhammad Talib, di mana dataset ini tuh berisi data transaksi retail yang dapat dianalisis untuk melihat tren penjualan, pengaruh demografi, dan pola pembelian pelanggan. Jadi di sini bisa understanding saya, tujuan bisnisnya adalah untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan penjualan melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap perilaku pelanggan. Jadi kita di sini melakukan analisis pola transaksi dalam data penjualan retail. Jadi perusahaan ini dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen yang relevan. Jadi segmentasi ini bertujuan agar perusahaan dapat menyusun kampanye promosi yang lebih tepat sasaran, kemudian untuk meningkatkan satisfaksi pelanggan, serta mengoptimalkan penawaran produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing segmen pelanggan. Kemudian sini ada situation, di mana situasi saat ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki data transaksi penjualan yang cukup lengkap, namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Kemudian di sini ada data mining goals, yang dimana tujuan dari data mining ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi pelanggan yang signifikan dan membentuk segmen pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Jadi, hasil segmentasi ini nantinya diharapkan akan memberikan insight mengenai karakteristik setiap segmen, seperti pelanggan setia, pelanggan musiman, dan juga pelanggan dengan nilai pembelian tinggi. Kemudian di sini ada project plan, yang dimana rencana proyek itu akan dimulai dengan tahap awal yaitu eksplorasi dan pembersihan data. Kemudian akan dilakukan analisis eksploratif untuk memahami distribusi dan karakteristik data. Kemudian setelah itu akan diterapkan teknik segmentasi pelanggan menggunakan algoritma clustering, yang dimana selanjutnya tahap evaluasi ini akan dilakukan untuk menentukan kualitas segmentasi. Selanjutnya adalah setelah model optimal ditemukan, hasil segmentasi tadi akan divisualisasikan dan diinterpretasikan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Ini akan dalam bentuk dashboard. Di data understanding ini kita dapat melihat informasi data, di mana di sini ada kolom-kolom tentang tipe data dan penjelasannya. Kemudian ada describe data, di mana di sini ada kolom-kolom yang numerik, kita dapat melihat jumlah datasetnya, kemudian mean, median, nilai minimal, maksimal, dan lain sebagainya. Kemudian di tahap data understanding ini juga terdapat exploratory data analysis atau EDA, yang dimana EDA ini adalah visualisasi awal dari dataset sebelum kita melakukan data preparation. Ini banyak manfaatnya. Kita bisa melihat juga salah satunya adalah dengan melihat distribusinya. Jadi distribusi itu ada namanya distribusi normal dan distribusi miring. Nah, kalau dari distribusi di usia pelanggan ini berdasarkan visualisasinya, distribusi ini menunjukkan pola yang cukup menyebar. Jadi dengan konsentrasi terbesar itu pada usia 20-an, hingga awal 50-an. Nah, terus puncak distribusinya ini terjadi pada umur 40-an, yang artinya banyak pelanggan yang berada dalam usia produktif dan bahkan secara finansial. Kemudian ini juga distribusi real ya, lalu ada distribusi konteks pembelian, kemudian ada distribusi, ya ada visualisasi dari jumlah transaksi per bulan. Jadi karena berdasarkan visualisasi ini, jumlah transaksi per bulan ini mengalami fluktuasi dengan puncak aktivitas terjadi pada bulan-bulan tertentu, seperti pada bulan Mei dan Oktober. Jadi pola ini menunjukkan adanya pengaruh musiman atau kampanye promosi terhadap perilaku belanja pelanggan. Kemudian di sini juga ada total penjualan kategori produk. Kemudian juga di sini ada heat map. Jadi di heat map ini menunjukkan korelasi hubungan antara variabel numerik dalam data.
Jadi dalam visualisasi ini terlihat bahwa terdapat korelasi yang cukup kuat antara quantity dan total amount yang masuk akal karena jumlah pembelian langsung ini mempengaruhi total nilai transaksi. Kemudian sementara itu price per unit ini juga memiliki korelasi positif positif sedang terhadap total amount. Variabel H ini juga menunjukkan korelasi yang lemah terhadap variabel lainnya. Ini menandakan bahwa usia pelanggan tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah atau nilai pembelian. Kemudian di sini ada verify data quality yang dimana kita di sini ngecek uh, adanya missing value atau duplicate value atau inconsistent data atau juga outliers. Nah, tapi pada dataset ini bisa dibilang cukup bersih karena dia tidak ada missing value, kemudian juga tidak ada duplicate value, dan juga terdapat outlier sedikit pada data ini, dan itu akan dilakukan penanganan pada data preparation. Nah, ini data cleaning. Nah, karena tadi data cleaningnya missing value dan duplicate value-nya itu tidak ada, maka kami tidak melakukan penanganan apa-apa. Sedangkan untuk yang outliers ini karena ada, jadi kita melakukan pengecekan dengan kode yang ada di Google Colab. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ada outliers pada data setik on price per unit itu kalau nol. Nah, akan tetapi kalau outliers pada kedua kali tersebut itu normal dan mencerminkan transaksi yang valid, maka di sini kami tidak melakukan penanganan. Jadi outliers ini dibiarkan saja. Kemudian di sini ada construct data yang dimana di sini saya menambahkan kolom presensi, frekuensi, dan monetary. Nah, jadi penambahan kolom presensi ini dilakukan untuk mengukur seberapa baru seorang pelanggan melakukan transaksi terakhir kalinya. Nah, jadi kolom ini sangat penting untuk mengidentifikasi pelanggan yang baru aktif maupun pelanggan yang sudah lama tidak belanja lagi. Kemudian, sini ada frekuensi yang dimana kolom frekuensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa sering seorang pelanggan melakukan transaksi dalam dataset. Jadi informasi ini tuh berguna untuk mengidentifikasi pelanggan dengan frekuensi pembelian tinggi yang biasanya menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap produk atau layanan. Kemudian sini ada monetary. Jadi monetary ini peraturan ini bertujuan untuk menghitung total uang yang dibelanjakan oleh setiap pelanggan selama periode transaksi. Nah, jadi kolom ini tuh lumayan berguna untuk menilai kontribusi finansial masing-masing pelanggan terhadap pendapatan bisnis. Jadi itu adalah alasan mengapa saya menambahkan kolom-kolom tersebut. Nah, jadi di sini karena saya ingin melakukan modeling, jadi saya akan menggunakan kolom-kolom yang menurut saya diperlukan saja. Jadi saya menghapus beberapa kolom-kolom yang menurut saya tidak relevan. Jadi di sini kolom tersedia ada sisa presensi aplikasi yang perlu tadi. Nah, kemudian di sini ada modeling. Karena di sini saya melakukan segmentasi pelanggan. Jadi saya ini memilih menggunakan kombinasi algoritma asosiasi karena fokus analisis ini kan adalah segmentasi pelanggan. Jadi dengan model ini saya adalah melakukan pola pembelian yang sering terjadi sehingga ini memungkinkan saya menguatkan mereka ini ke dalam segmen yang lebih homogen berdasarkan preferensi belanja. Di sini saya menggunakan cluster ini. Jadi dalam cluster ini terdapat informasi yang dapat mendukung posisi segmentasi tadi seperti uh, presensi, monetary, dan frekuensi tadi. Jadi algoritma asosiasi yang saya gunakan terdiri dari jenis yaitu K-means dan juga hierarchical clustering. Di sini clustering ini saya gunakan karena algoritma ini efisien dalam membagi pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan pola pembelian. Selain itu juga K-means ini menurut saya dapat menentukan jumlah cluster di awal sehingga dapat membantu memahami jumlah segmen dalam data pelanggan. Kalau
Viral clustering sendiri, saya menggunakan ini karena algoritma ini mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur data dan hubungan antara kelompok pelanggan. Kemudian dalam konteks segmentasi, jadi metode ini itu membantu mengidentifikasi struktur hierarki dalam preferensi pembelian. Sehingga di sini saya dapat melihat bagaimana kelompok besar pelanggan dapat dibagi menjadi subkelompok berdasarkan spesifikasi produk atau tingkat pengeluaran. Jadi dalam clustering ini ada dua metode ini kan, K-means dan RKL. Jadi saya akan mencoba dua-duanya. Kemudian setelah melakukan evaluation dari model clustering tadi, menggunakan silhouette score, Kalinski-Harap score, dan Davis-Baldwin score. Jadi secara umum ini di sini K-means menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan aglomerative clustering atau yang hierarchical clustering tadi. Jadi untuk K-means, score itu sebesar 0,3338. Dan yang ini bisa dilihat sendiri hasilnya. Ini menunjukkan bahwa kualitas cluster ini lebih rendah dibandingkan K-means. Jadi di sini saya menggunakan K-means sebagai modal saya. Nih juga kalau untuk melihat grafiknya di sini juga terlihat grafik dari K-means sendiri lebih stabil dan konsisten dibandingkan dengan model clustering dari hierarchical clustering. Jadi saya menggunakan K-means untuk model ini. Selanjutnya ke tahap deployment, di mana di sini ada dashboard dan Fast API yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, selanjutnya di Fast API ini di sini ada tampilan awalnya yang dimana ada pesan notifikasi model K-means sudah aktif, yang ini yang menandakan bahwa model K-means ini sudah aktif. Kemudian di sini ada deskripsinya, itu cara melakukan prediksinya, dan ada kolom-kolomnya, dan ada sanksi yaitu waktu dalam hari sejak transaksi terakhir, contohnya 5. Lalu ada frekuensi yaitu jumlah transaksi pelanggan, contohnya itu misalnya 3. Dan yang lainnya adalah selanjutnya ada monetary yaitu total pengeluaran pelanggan, contohnya itu 1000. Baru juga di sini ada format input JSON-nya yang kayak gini. Nah, kemudian di sini ada cluster label, yaitu di sini yang cluster 0 itu adalah pelanggan VIP. Kalau misalnya cluster 1 itu pelanggan inaktif, sedangkan cluster 2 itu pelanggan potensial. Jadi nanti setelah datanya itu bakal dikirim, model itu akan mengembalikan hasil prediksi cluster setelah labelnya. Nah, kemudian sini kita tinggal masukin aja ke anunya, ke docsnya. Nah, kemudian ini tampilannya. Di sini kita tinggal post untuk prediknya, kemudian kita try it out. Kemudian kita tinggal masukin parameternya di sini. Kita masukin parameter dari resensi, frekuensi, dan monetary. Di sini kita masukin 30. Kemudian di sini kita frekuensinya 2 aja, terus monetarinya 3000. Kemudian kalau udah kita execute. Nah, ini udah ada responnya atau hasilnya. Jadi dari responnya itu adalah cluster 0 yaitu yang merupakan pelanggan VIP. Mungkin itu aja untuk Fast API. Kita bisa lanjut ke dashboard. Oke, selanjutnya ada dashboard, yang dimana dashboard ini terdapat beberapa visualisasi yang saya buat menggunakan dataset yang telah saya olah tadi di bagian tahapan data preparation. Dan di sini yang pertama ada segmentasi pelanggan, di mana di sini setelah melakukan tahap modeling clustering dapat ditemukan bahwa pelanggan VIP ini sebesar 517 orang, sedangkan pelanggan inaktif atau hampir hilang itu ada 478 orang. Dan selanjutnya adalah pelanggan potensial sebanyak 1005 orang. Yang dimana berdasarkan segmentasi pelanggan ini, mayoritas pelanggan adalah pelanggan potensial, yang berarti
Mereka ini berpotensi menghasilkan lebih banyak pendapatan jika dikelola dengan baik. Kemudian juga distribusi usia, di mana sebagian besar pelanggan itu berusia antara 20 hingga 40 tahun, dan puncak jumlah pelanggan itu di 25 hingga 30 tahun. Nah, jadi dapat disimpulkan dari visualisasi yang ini bahwa target pasar utama bisnisnya adalah pelanggan yang muda atau khususnya yang di usia produktif. Kemudian di sini ada distribusi gender yang dimana di sini dapat disimpulkan bahwa karena di sini female-nya 50,60% dan yang male-nya itu adalah 9,40%, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggan ini hampir seimbang antara laki-laki dan perempuannya, tetapi perempuan lebih banyak sedikit. Kemudian di sini ada tren penjualan per bulan, yang dimana penjualan tertinggi itu ada di bulan Juli 2024. Sini juga karena di sini nggak ada formatnya dia tuh dolar kah atau rupiah, di sini saya ngasih dolar aja, jadi sebesar 78.920 dolar. 8 Juli 2024 adalah yang paling tertinggi. Kemudian ada tren penurunan penjualan setelah Juli 2024. Kita lihat jadi penurunan. Kemudian eh, di sini dapat disimpulkan bahwa ada faktor musiman yang mempengaruhi puncak dan turunnya penjualan. Dan dari itu kita perlu melakukan analisis lagi nih penyebab kenapa ada kenaikan di bulan Juli dan juga kenapa ada penurunan setelahnya. Kemudian setelah itu di sini ada visualisasi dari jumlah pelanggan aktif per bulan. Jadi kita lihat bahwa pelanggan yang paling banyak aktif itu pada Juli 2024 dan ada penurunan pelanggan aktif hingga Maret 2025 sebesar 161 pelanggan. Jadi dari visualisasi ini dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang aktif ini itu juga mengikuti tren penjualan yang ini. Jadi semakin banyak pelanggan yang aktif, semakin banyak juga uh, penjualannya, pendapatan dari penjualannya. Kemudian selanjutnya ada top 10 customer yang dimana di sini ada customer 601 itu adalah sebagai pelanggan terbesar dengan pembelian 48.800 dolar. Kemudian di sini terdapat 10. Ini kita pilih 10 saja. Jadi yang dapat kita simpulkan dari visualisasi ini adalah ada pelanggan yang bisa dibilang big spender yang berkontribusi sangat besar terhadap penjualan total. Nah, jadi penting bagi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan top customer ini karena mereka bisa dibilang sebagai pelanggan VIP. Kemudian selanjutnya ada total penjualan per kategori produk. Dan di sini clothing ini adalah kategori produk yang paling banyak diminati oleh pelanggan, sedangkan food ini adalah kategori yang paling rendah diminati oleh para pelanggan. Nah, dapat kita simpulkan juga dari visualisasi ini bahwa perlu juga kita untuk menambahkan banyak produk clothing karena peminatnya itu juga banyak, maka kita harus menyediakan stok yang lebih banyak juga. Kemudian selanjutnya adalah penjualan berdasarkan produk bulan. Jadi ini clothing nih yang warna pink. Nah, warna kita bisa lihat di sini. Warna pink clothing. Dia secara konsisten memiliki volume penjualan yang tinggi dibandingkan dengan kategori yang lain. Nah, sedangkan beauty dan food ini memiliki volumenya itu lebih kecil dan relatif stabil. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa produk di kategori clothing dan elektronik, ini elektronik dan clothing, mendominasi kontribusi pendapatan sepanjang tahun. Kemudian di sini juga ada filter. Ini kita juga bisa ngefilter berdasarkan bulan di beberapa visualisasinya. Misalnya di bulan Maret, ini kita bisa semuanya. Kemudian kita juga bisa ngefilter berdasarkan kategori produk. Seperti clothing. Kemudian di sini ada cut off customer yang dimana di sini ada 2000 dataset, itu 2000 customer. Jadi ada warna juga untuk yang pie chart-nya, female dan male.
Mungkin sekian untuk saya untuk penjelasan mengenai dashboard. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.